Halo, selamat siang buat 11 TKJ. Apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat meskipun dalam proses pembelajaran daring. Nah, langsung aja kita masuk kemana? Kita masuk ke analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Nah, sebenarnya ini sama aja ketika kita melakukan analisis peluang usaha di dalam perangkat keras. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan analisis SWOT ya. Jadi, sebelum kita masuk ke analisis SWOT-nya, bagaimana kita menganalisis, pastikan kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri pada peluang usaha yang baik. Ini dia yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Ya, pastikanlah bahwa peluang tersebut memang berasal dari pemikiran dan perhitungan wirausaha itu, tidak meniru peluang usaha orang lain ya kan. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Iya, bagaimana kita seorang wirausaha itu mampu melihat persaingan, kemudian perubahan, kemudian adanya kebutuhan pasar di masa mendatang. Supaya apa? Supaya usaha tersebut tidak mati. Ya kan? Itu dia yang kedua. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan. Nah, kita kan nggak mungkin membuat satu usaha yang tidak keinginan kita. Pastikan bahwa itu benar-benar keinginan kita serta keahlian kita. Kemudian ada tingkat visibilitas kelayakan usaha. Nah, ini menjelaskan bagaimana kelayakan daripada usaha itu, memang benar layakkah dijalankan atau tidak. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi di sini wujudkanlah usaha itu dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan-raguan. Dan yang terakhir ada rasa senang menjalankannya. Jadi semua usaha akan sia-sia ketika kita menjalankannya dengan setengah hati. Jadi lakukanlah usaha tersebut dengan rasa senang dan rasa semangat. Supaya apa? Supaya hasil yang kita ingin capai juga tercapai dengan maksimal. Itu dia ya ciri-ciri peluang usaha yang baik. Kalau sudah paham, kita langsunglah masuk ke contoh produk perangkat lunak dan peluang-peluangnya. Yang pertama itu contohnya adalah perangkat lunak teknologi AI atau artificial intelligence. Ya, itu dia yang pertama, ada perangkat lunak teknologi artificial intelligence. Jadi AI ini biasanya digunakan ataupun dilakukan dengan cara mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia. AI ini berkaitan erat dengan beberapa ilmu, diantaranya ilmu komputer, matematika, psikologi, biologi, filosofi, dan lain-lain. Itu dia ya. Kemudian lingkup daripada AI ini ada 6. Yang pertama sistem pakar. Jadi komputer itu digunakan sebagai saran menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer itu memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakarnya, si pembuatnya. Itu dia sistem pakar. Kemudian ada yang kedua itu pengelolaan bahasa alami. Pengelolaan bahasa alami ini diharapkanlah si user atau si pengguna itu mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga ada pengenalan ucapan. Jadi melalui pengenalan ucapan diharapkanlah manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Nggak jarang kan kalian kalau kalian malas mengetik di Google di kolom pencarian, langsung aja pakai VN itu ya kan, kalian sebutkan apa yang ingin kalian cari langsung keluar. Itu dia pengenalan ucapan. Nah, yang keempat itu ada robotika dan sistem sensor ya. Yang kelima ada computer vision. Jadi computer vision ini mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam ada intelligent computer aid instruction. Jadi komputer ini dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Itu dia lingkup daripada AI. Kemudian ada persamaan dan perbedaan dari AI ini dengan komputer konvensional. Apa itu persamaannya? Yang pertama, sama-sama mengelola simbol-simbol yang dapat berupa huruf, kata, atau bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses, dan saling hubungannya. Jadi objek itu dapat berupa orang, benda, ide, pemikiran, peristiwa, atau pernyataan suatu fakta ya.
Kemudian yang kedua itu ada menggunakan komputer digital untuk melaksanakan operasi. Itu dia perbedaannya. Nah, itu dia persamaannya. Kalau ada persamaan berarti ada perbedaan. Apa saja itu perbedaannya? Ini dia. Tabel perbedaan komputer konvensional dan AI. Ada 7, bisa kamu lihat di halaman 52 di buku paket kamu. Kamu bisa baca, pahami, kalau tidak paham tanyakan Miss. Oke? Kalau sudah, kita masuk ke peluang usaha produk kecerdasan buatan. Nah, jadi bentuk penerapan program kecerdasan buatan di dalam perusahaan yang dapat dijadikan peluang usaha itu yang pertama adalah pendeteksi tindak penipuan, ya kan? Jadi banyak bank yang telah menggunakan kemampuan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kegiatan penipuan. Gak kebayangkan pada saat di ATM aja sering terjadi penipuan. Jadi untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka bagian bank, perusahaan perbankan menggunakan kemampuan kecerdasan buatan pendeteksi kegiatan penipuan. Yang kedua itu ada customer service online. Jadi banyak website yang menyediakan tempat bercakap-cakap bagi konsumen. Tujuannya apa? Ya, para konsumen itu dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada perwakilan pemasaran dan customer service. Nah, pernah nggak kamu lihat bahwa pada saat di website kamu atau Halo Dokter, tahu nggak Halo Dokter? Nah, ketika kita memberikan suatu argumen atau aspirasi, bagaimana sih dokter ini keluhan-keluhan kita, nah langsung ada jawaban, sebentar ya, dokter langsung dihubungin di dalam waktu 5 menit. Nah, itu adalah salah satu bentuk customer service online ya, di dalam satu website. Kemudian yang ketiga itu ada keamanan. Jadi seiringnya berjalannya waktu banyak penyerangan terhadap situs-situs di internet. Jadi penyerangan itu menggunakan teknologi yang sangat canggih. Jadi melihat ancaman itu banyak perusahaan besar memakai perangkat lunak kecerdasan buatan untuk melindungi data diri perusahaannya. Itu dia. Jadi inilah 3 contoh peluang usaha dengan menggunakan produk kecerdasan buatan. Mendeteksi tindak penipuan, menjadi customer service online, kemudian keamanan. Nah, itu dia. Kemudian contoh aplikasi produk perangkat lunak lainnya ada di aplikasi pengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Nah, Miss ulangin ya. Jadi selain AI atau artificial intelligence, ini adalah salah satu bentuk contoh aplikasi yang dapat menjadi peluang usaha, yaitu pengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Miss ulangin ya karena tadi sempat mati atau kembali audionya. Jadi salah satunya adalah aplikasi Money Manager yang disingkat menjadi MMX, sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi membantu mengatur keuangan Anda. Jadi sebagai freeware, MMX ini terbilang profesional dan lebih dari cukup untuk membantu mengatur keuangan. MMX ini memiliki banyak fitur yang dapat membantu untuk mengingat besar uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan, dari mana saja uang itu yang kita dapatkan. Jadi beberapa fitur tersebut mulai dari pengeluaran, pendapatan, saham, aset, dan lainnya. Selain fitur tersebut dapat juga mengekspor atau menyimpan data yang kita inginkan sebagai cadangan, kemudian dapat memindah data ke komputer lain dalam format data. Nah, supaya lebih jelas kamu bisa buka di buku paket kamu di halaman 53 sampai 56 tentang aplikasi pengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Itu adalah contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga itu ada aplikasi game Android. Namanya kalian pasti tahu lah ya kan, game-game apa saja yang ada di aplikasi game, contohnya PUBG, Mobile Legends. Ya. Nah, game adalah sebuah aplikasi di sebuah Android yang sering dimainkan anak-anak sehingga memberikan keasikan dan dapat menghilangkan stres akibat rutinitas kerja seharian. Jadi, game ini memberikan hiburan menarik kepada para pencinta game karena dimainkan secara praktis dan mudah.
Itu dia sekilas mengenai game Android. Kemudian peluang usaha game Android ini apa? Nah, ini dia game Android online itu sebagian besar pengusaha merupakan suatu bisnis yang menyenangkan sekaligus menguntungkan. Hal ini karena minat akan game sangat besar dan menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang yang membutuhkan. Nah, usaha game online ini akan memperoleh banyak penghasilan pastinya ya kan. Ketika ada satu permainan yang tiba-tiba booming, ya langsung di-download, kemudian dimainkan. Nah, itu dia keuntungannya bagi si pembuat, iya kan? Jadi itu beberapa cara agar usaha game online itu dapat berkembang dengan maju. Yang pertama ada menjual game buatan sendiri. Nah, inilah dia, tidak meniru atau peluang itu memang orisinil, tidak meniru peluang usaha orang lain. Kedua, menjual item premium di dalam game. Ketiga, bekerja sama dengan sponsor. Nah, bekerja sama dengan sponsor, pastinya kalian kalau main game tiba-tiba ada iklan kemudian sponsor. Nah, itu dia adalah salah satu bentuk kerjasama game tersebut dengan sponsor ya. Itu adalah bentuk salah satu penghasilan di dalam game tersebut, permainan itu. Kemudian menjual template dalam sebuah game. Oke, itu dia peluang usaha game Android. Nah, kalau sudah paham contoh-contoh peluang usaha di dalam perangkat, kita masuklah ke analisis SWOT-nya. Nah, sama halnya kita sudah mempelajari tentang analisis SWOT di dalam perangkat keras. Di sini juga kita bakal ketemu dengan SWOT, begitu juga nanti di multimedia dan lain-lain. Nah, yang pertama kekuatan ya kan. Jadi software yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah salah satu bentuk daripada kekuatan. Senantiasa melakukan inovasi terhadap perkembangan zaman softwarenya. Kemudian harga software yang bervariasi dan rata-rata terjangkau. Kalau sudah terjangkau software tersebut, maka itu adalah bentuk suatu kekuatan ketika kita menjajahkan game tersebut. Atau kita buatlah contohnya game. Nah, kedua ada weakness, kelemahan. Pengalaman dalam mengelola perusahaan masih terbatas. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan lebih memilih pekerjaan pada perusahaan asing. Nah, itu dia weakness, kelemahannya. Kemudian ada yang ketiga, itu ada opportunity, peluang. Nah, di dalam peluang ini kita membahas bagaimana sih perbaikan produktivitasnya, kemudian bagaimana teknologi barunya, apakah memadai atau tidak. Dan yang terakhir itu ada threat, ancaman. Muncul produk-produk baru yang lebih inovatif, ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara, terjadinya krisis finansial yang menyebabkan turunnya daya beli, kenaikan nilai tukar mata uang asing, tarif telepon, listrik, dan lain-lain. Nah, threat ini, ancaman ini, pastinya ya kan manusia itu mempunyai tingkat kepuasan. Ketika kamu bermain game, bukan game itu aja yang membuat kamu senang, pasti ada hal-hal yang membuat kamu ingin beralih ke game yang lain. Nah, ini dia munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif. Kemudian ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara. Nah, di dalam permainan itu pastinya ada selalu pembayaran untuk masuk ke tahap selanjutnya harus bayar segini. Jadi orang-orang ataupun pemainnya bisa berpikir untuk melanjutkan atau tidak sesuai dengan tingkat perekonomiannya, itu dia. Kemudian terjadinya krisis finansial. Iya, pastinya orang-orang tidak selamanya mempunyai uang apalagi untuk membeli game. Jadi itu adalah salah satu bentuk threats di dalam peluang usaha. Kemudian kenaikan nilai tukar mata uang asing. Iya, setiap negara pasti ada inflasi, deflasi, atau kenaikan mata uang itu tersendiri. Oke, sampai di sini pahamkan tentang analisis SWOT. Kalau sudah paham, boleh dicatat materi ini. Kalau tidak paham, boleh tanyakan ke Miss ya. Jadi Miss minta maaf karena hari ini Miss kurang semangat dalam mengajarkan. Karena apa? Karena suara Miss lagi serak. Oke, ditonton ya videonya. Terima kasih. Selamat siang.